Halo Mas Kuku, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat selalu ya, Pak. Amin, sehat-sehat selalu. Ya, Ini terakhir Mas Kuku eksis di Para Pencari Tuhan ya, betul. Jilid jilid 13. 13. Ya. Jadi Mbah Dukun, gimana tuh Bahrudin. Mas? Iya, gimana tuh tantangannya menjadi pemain film? Padahal kan selama ini Mas Kuku berangkat dari teater ya, Betul. Ya, perbedaannya? Hmm? ini ini yang jelas tantangan baru. Kalau sebelum ke sinetron ini kan aku ke film dulu. Jadi Hmm. kalau film itu segala sesuatunya sudah dipersiapkan dan kemudian waktunya agak panjang, tapi kalau sinetron itu kan kita harus semuanya harus padat seperti halnya waktu syuting kita harus memang benar-benar tepat waktu. Sebenarnya di film, di sinetron, di teater juga harus tepat waktu, tapi targetnya itu lebih lebih dipres kalau di sinetron itu karena hubungannya kan dengan durasi syuting, terus budget produksi dan yang lain sebagainya. Jadi tantangannya selain apa namanya perubahan media dari panggung ke layar kaca itu mungkin tantangannya yaitu keterampilan kita sebagai seorang aktor itu diuji di situ dengan segala uh, kecepatan syuting kan serba cepat tuh kalau syuting gitu Kayak dikejar-kejar gitu ya jadi. ya temponya lebih cepat lah Eh, temponya. terus selain perubahan kedisiplinan, ada perubahan lain nggak dari teater ke layar kaca? Oh ya jelas ada, aku bahasanya tentang volume acting kalau di panggung itu volumenya besar semuanya, ekspresi, terus suara, power, itu kan semuanya diperbesar kalau di panggung karena kita berhadapan dengan jarak seperti itu. Kalau di film kan kita medianya pakai ini apa kamera. Jadi secara kita sebagai aktor gitu tidak usah mengeluarkan power vokal se sekeras atau semaksimal di panggung. Jadi kita harus ada Hmm. penyesuaian saya. Terus kalau Mas Kuku sendiri untuk pribadi lebih menikmati berakting di teater atau di film? Kalau aku sekarang menikmati dua-duanya. Hmm. Tapi plus minusnya kan ada. Maksudnya ruangnya ini beda. Jadi seperti ini. Kalau teater itu kita masih bisa sangat dekat dengan pemain. Terus kemudian kita banyak sekali bertukar pikiran dengan pemain, sutradara, kru, dan yang lain sebagainya. Karena di situ ada 3 bulan proses, terus 1 hari pentas. Jadi kita Hmm. masih banyak bertemu dengan proses, saling mengenal seperti itu. Kalau di sinetron, di industri kan kita nggak bisa seperti itu. Lebih ke menyelesaikan tanggung jawabnya, lebih menyelesaikan tanggung jawab. Terus kalau memilih antara acting di layar kaca sinetron atau di layar lebar, pilih mana? Oh, kalau di sinetron nama film, Iya, yang layar lu lebar kayak jelas yang kucing. film, jelas film. Kenapa tuh, Mas? Karena film itu masih ada persiapannya yang runtut gitu. Mulai dari aku ditelepon pihak produksi, kemudian casting, terus kemudian aku dikasih apa namanya tantangan, reading, sampai kemudian aku di lokasi ya, dan nggak dikejar-kejar lah intinya. Masalah Hmm. tempo sih Mbak. Masalah tempo. Seperti itu. Lebih slow gitu ya? Nah, bukan slow, tapi lebih ada waktu di mana titik itu kan aku sebagai aktor ada di titik tertentu itu aku bisa merasakan nikmatnya yang sangat nikmat. Bukan masalah durasinya, tapi kenikmatannya beda pokoknya. Oke. Iya. Iya, oke, oke, paham, paham, paham. Terus nih Mas, sekeras apa sih dunia
perfilman atau layar kaca ini. Soalnya kan ya seperti kita tahu kayak banyak banget artis-artis yang ujung-ujungnya kayak terjebak ke narkoba gitu loh. Tahu-tahu ada berita siapa ketangkep, terus siapa ketangkep. Dari kacamata Mas Koko sendiri, sekeras apa sih kenapa orang-orang bisa sampai segitunya? Ya, itu sebenarnya pengaruhnya ke bisa di pertemanan, dari lingkungan, bisa dari psikologinya dia sendiri. Seandainya dia udah tahu apa yang dia buat mainan ini berbahaya, tapi dia kemudian mengambil keputusan untuk memakai barang itu. Itu kan ada dua tipe yang menurutku, ada dari lingkungan dan psikologinya, kesadarannya dia sendiri karena kebutuhan seperti itu. Kalau aku ngomong industri itu keras atau enggak, ya kembali ke diri kita sendiri gitu. Kayak senior-senior saya yang sudah kemudian ketergantungan atau enggak, aku dalam tanda kutip aku belum tahu jelasnya orang-orang. Menurutku energi mereka kemudian enggak pada sasaran yang tepat. Jadi seperti ini, Mbak. Seandainya aku hari ini ya, selama 3 bulan ini aku nggak syuting, nggak kerja, dan yang lain sebagainya. Energi yang aku punya kesadaran, energiku nggak pengen tak sia-siain gitu. Ya, itu seperti narkoba dan barang-barang yang lain itu kan, itu sebenarnya kayak pelampiasan aja sebenarnya. Jadi ada kayak ngisi waktu luang gitu. Nah, aku ngisi waktu luangku, aku ya seperti mungkin menulis, bikin lagu, gitu-gitu, nulis lirik, nulis puisi, atau nulis konten pendek. Itu kan yang kemudian mengarahkan pikiran kita jauh ke barang-barang itulah. Kalau godaan itu pasti ada, tapi alhamdulillah lah aku bisa siasat itu dengan terus berkreativitas, melawan jenuh lah itu. Ya bisa dipahami sih. Berarti emang karena eh, orang-orang di dunia hiburan juga nggak selalu ada apa ya, pekerjaannya beda ya sama orang-orang kantoran atau orang-orang lembaga yang terjadwal. Jadi kayak kadang 3 bulan sibuk ini terus tahu-tahu nggak ada kegiatan gitu ya. Nah, betul sekali, seperti itu ya. Oke, Itu. paham sekarang. Terus nih Mas, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman, selebgram-selebgram, atau teman-teman yang pengen terjun ke dunia hiburan, tapi udah keburu takut atau diwanti-wanti sama orang tua? Karena aku sendiri punya temen nih, dulu dia pengen masuk ke jurusan seni teater gitu, tapi nggak boleh, katanya takut ya, orang tuanya kayak ngeprotek gitu, karena kan pergaulannya tuh kayak udah dicap gimana-gimana gitu. Ada tips nggak, Mas? Kalau aku, yang pertama aku lakukan itu mungkin aku bertanya dengan diriku sendiri. Seperti halnya aku seandainya memilih salah sesuatu gitu. Ini memang benar-benar aku enggak sih kayak gitu. Untuk jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Nah, terus yang kemudian kalau itu kan masalah pendidikan ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau aku pribadi itu alhamdulillah ibuku nggak ngasih tuntutan kamu harus ke A, B, C, D, E. Jadi ibuku itu dari kecil itu selalu bangun kesadaran bahwa kalau kamu di jenjang sekian yang kamu butuhkan ini, kalau di jenjang sekian kamu kamu apa yang kamu butuhkan ini, yang fungsinya nanti seperti ini, yang tahu aku. Kayak aku memilih jurusan itu. Pertama aku nggak tahu teater itu yang sebenarnya seperti apa. Meskipun aku pernah ikut lomba teater waktu SMP. Tapi itu kan ya cuma kayak pesanan gitu, hanya untuk lomba, dan setelah itu ya udah. Terus kemudian aku berpikir memilih seni itu ya lewat diriku sendiri. Cari tahu, dan kemudian aku mempresentasikan kepada ibuku bahwa nantinya setelah lulus dari jurusan teater ISI Yogyakarta, aku bisa jadi MC
bisa jadi aktor film, sinetron, FTV, dan panggung. Terus aku juga bisa jadi penulis naskah, sutradara, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau masalah peluang untuk mencari nafkah dan mencari duit gitu, itu tergantung kita memposisikan diri. Seperti itu. Karena kesadaran beberapa seniman teater atau seniman itu idealisnya sangat kuat. Bahkan dia seolah, jadi mereka beberapa punya statement bahwa karya seni itu kalau kamu minta dengan tulus akan diberikan. Tapi kalau dijual, bingung mereka hargainya. Kayak gitu sih. Oke. Mas Kukuh nih udah mulai berkarir sejak kapan nih? Berkarir apa ya, kayak mulai mencari, membangun channel, meniti karir tuh sejak tahun berapa sih kalau boleh tahu? Kalau aku masuk isi Yogyakarta jurusan teater itu 2011. Lulus 2017. Jadi dari kuliah itu aku udah dekat dengan beberapa kakak kelasku, baik yang masih kuliah ataupun yang udah lulus. Nah, kalau meniti karir di film, aku benar-benar nyemplung itu 2017 itu. Setelah lulus itu langsung teman alhamdulillah ada yang nawarin, kok lu main FTV ke Jakarta mau nggak? Coba aku baca naskahnya dulu. Aku nggak pengen naskahnya cuma menye-menye gitu kan. Aku baca naskahnya, bagus juga. Udah aku berangkat. Nah mulai dari situlah aku kemudian aku seriusin kemana-mana gitu, udah mulai serius syuting ke tempat A, B, C, D, E dengan orang yang banyak mulai 2017 sampai sekarang. Berarti emang penting banget ya membangun channel dan pertemanan itu bisa menjaga Betul. diri kita dan membawa diri kita kemana. Iya. Proposal menurutku ya, portofolio yang paling abadi adalah relasi. Dia mantap. Iya kan, kalau kertas atau kepingan CD yang kamu kirim, data itu bisa hilang karena ketumpuk-ketumpuk orang banyak. Tapi kalau kenal dari kedekatan, itu nantinya akan jadi portofolio abadi. Wih, mantap nih teman-teman, bisa dicatat nih, diingat. Portofolio yang abadi adalah relasi. Itu bagiku ya. Iya, tapi masuk akal juga sih. Aku setuju sama Mas Kukuh. Portofolio yang abadi adalah relasi. Ya bukan masalah orang dalam atau apa ya, tapi maksudnya ya sekarang realistisnya gitu kan. Kalau misalnya kita bisa punya relasi yang bagus, orang juga pasti jadi lebih yakin sama kita. Ingat itu. Yang paling anu kan ingatnya itu. Iya, bener. Teringat. Oh, Kukuh ini bisa nih Kukuh. Iya, bener. Meskipun porsi kecil atau besar, wah Kukuh aja nih. Pasti mereka nyeletuk. Iya, aku juga ingat Mas Kukuh dulu pernah ketemu di satu event kan ya kita, terus ya kenalnya dari situ. Walaupun dia MC dan aku peserta, tapi Mas Kukuh tuh bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada di situ dengan sebaik itu. Sampai sekarang akhirnya aku punya kesempatan interview sama Mas Kukuh. Alhamdulillah. Iya. Oke, Mas Kukuh, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Kalau ada salah-salah kata atau laku, saya mohon maaf ya teman-teman semuanya. Sukses, sehat selalu, dan hadapi corona ini dengan bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.